Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Misal Fiska. Saya berasal dari Universitas Bengkulu dengan Fakultas FKIF dan Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Berikut ini saya akan menjelaskan sebuah PowerPoint yang berisi tentang pembelajaran dan proses kognitif. Jangan lupa ditonton ya. Semoga bisa bermanfaat. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan PowerPoint tentang psikologi pendidikan yang berjudul Pembelajaran dan Proses Kognitif. Dosen pengampu saya, Ibu Mona Ardina, SPSI, MPSI. Teman-teman, apa sih itu pembelajaran? Pembelajaran dalam pandangan kognitif lebih menekankan pada proses yang di titik tumpunya adalah anak, serta berorientasi pada pembentukan pengetahuan dan penalaran anak. Pengertian teori belajar kognitif. Kognitif berasal dari bahasa Inggris cognitive yang bermakna mengerti atau pengertian. Diartikan secara luas bahwa cognition atau kognisi adalah perolehan pengetahuan, penataan, dan penggunaannya. Teori belajar kognitif menurut adanya integrasi pengetahuan struktur kognitif yang dimiliki anak sebelumnya dengan pengalaman baru sebagai proses belajar anak. Contoh penerapan teori kognitif. Guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara, serta diskusi dengan teman-temannya. Para tokoh teori belajar kognitif. Yang pertama, Max Wedemeyer 1880 sampai 1943. Kurt Koffka 1886 sampai 1941 dan Wolfgang Kohlrausch 1887 sampai 1967. Mereka bertiga merupakan pelopor teori Gestalt. Mereka berpendapat bahwa keseluruhan lebih bermakna daripada bagian-bagian bagi kognisi manusia, sehingga proses pembelajaran baik dimulai dari keseluruhan lalu menganalisir unsur-unsur atau bagian-bagiannya. 2. Kurt Lewin 1890 sampai 1947. Kurt Lewin merupakan pengembangan teori motivasi di sekitar medan. Inti teorinya dalam kaitannya dengan pembelajaran ialah bahwa semakin peserta didik dekat dengan medan belajar, motivasi belajar semakin kuat dibanding dengan peserta didik yang lebih jauh dari medan belajar. 3. Jean Piaget. Jean Piaget mempunyai kontribusi besar dalam pemahaman terhadap perkembangan intelektual anak. Dengan teori perkembangan berpikirnya, ia mengemukakan terhadap perkembangan kognitif anak, yaitu teori sensori motorik, proporsional, operasional konkret, dan operasional formal. 4. David Ausubel. Inti dari teori belajar Ausubel adalah belajar bermakna. Pembelajaran bermakna merupakan suatu proses yang dikaitkan dengan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. 5. Jeremy Brunner. Jeremy Brunner mengusulkan teori yang disebut prediscovery learning atau belajar penemuan. Inti dari teorinya memandang bahwa manusia adalah sebagai pemeroses, pemikir, dan pencipta informasi. 7. Robert Gagne
1977. Berdasarkan teori belajar kognitif, maka Gagny menghasilkan suatu model pembelajaran yang disebut peristiwa pembelajaran. Baiklah, judul selanjutnya penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Belajar tidak harus berpusat pada guru, tetapi peserta didik harus lebih aktif. Dan bahan pembelajaran dan metode pembelajaran harus menjadi perhatian yang utama. 3. Dalam proses pembelajaran, guru harus memperhatikan tahapan perkembangan kognitif peserta didik. 4. Belajar harus berpusat pada peserta didik karena peserta didik melihat sesuatu berdasarkan dirinya sendiri. Tujuan dari teori belajar kognitif. Teori ini bisa menciptakan siswa yang mempunyai kapabilitas dalam menemukan solusi dari masalah yang ada. Yang kedua, kurikulum dibuat dengan tujuan agar siswa bisa mengkonstruksi pengetahuan dalam belajar. 3. Siswa dibimbing untuk bisa mencapai potensi terbaiknya untuk bisa aktif dalam aktivitas belajar, terutama pada faktor psikologi. Yang keempat, dalam kegiatan konstruksi pengetahuan siswa, guru diharapkan bisa menjadi seorang pembimbing, fasilitator, dan mediator yang cakap. Kelemahan teori belajar kognitif. Yang pertama, teori ini tidak bisa diaplikasikan di semua jenjang pendidikan. Yang kedua, akan membutuhkan tenaga ekstra bila dilaksanakan pada tingkat atas. Dan yang ketiga, teori tentang inteligensi masih belum rampung dibahas oleh para ahli. Selanjutnya, kelebihan teori belajar kognitif. Yang pertama, aktif dalam belajar dan akan lebih mandiri serta inovatif. Yang kedua, teori kognitif bisa membuat siswa menguasai bahan belajar dengan mudah. Baiklah teman-teman, untuk kesimpulannya, bisa disimpulkan bahwa teori belajar kognitif merupakan teori yang mengharuskan seorang siswa menjadi pusat dalam aktivitas belajar mengajar. Jadi, guru berperan sebagai fasilitator dalam memberikan sumber belajar dan bimbingan. Sekian dari PPT yang saya buat. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Bye bye.